Setelah 11 tahun bersama, kejuaraan dunia 2025 di Paris bisa menjadi panggung perpisahan emosional bagi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Sebelum mereka tampil dengan pasangan baru. Penggemar bulu tangkis Indonesia siap-siap untuk sebuah momen yang mungkin akan sangat emosional. Pasangan ganda putra kesayangan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, akan segera tampil di panggung terbesar, Kejuaraan Dunia 2025 di Paris. Namun, di balik gengsi turnamen ini, ada sebuah cerita yang lebih besar, sebuah drama yang menyentuh hati kita semua. Benar sekali, kejuaraan dunia di Paris ini bisa jadi bukan hanya sekedar turnamen biasa bagi mereka, tapi sebuah panggung perpisahan. Setelah 11 tahun yang luar biasa panjangnya membangun chemistry di Pelatnas Cipayung, ini bisa menjadi pertandingan terakhir mereka sebagai pasangan Fajar Rian yang kita kenal dan cintai. Sebuah akhir dari sebuah era yang begitu membanggakan. Keputusan ini datang setelah pelatih mencoba kombinasi baru yang cukup mengejutkan. Sebelumnya, Fajar Alfian telah dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri dalam dua turnamen besar, Japan Open dan China Open. Hasilnya, mereka langsung merebut satu gelar juara di China Open Super 1000, sebuah pencapaian yang membuat para pelatih berpikir keras. Tentu saja, kesuksesan Fajar dan Fikri ini memicu strategi baru. Pelatih ingin melihat apakah mereka bisa menjaga konsistensi di level tertinggi. Di sisi lain, Muhammad Rian Ardianto juga tidak dibiarkan sendiri. Dia akan mendapatkan pasangan baru yang tak kalah tangguh, yaitu Yeremia Erich Yoce Yakob Rambitan, sang mantan juara Asia. Duet baru Rian dan Yeremia ini akan langsung diuji di dua turnamen beruntun bulan depan, yaitu China Masters World Tour Super 750 dan Korea Open World Tour Super 500. Ini adalah sebuah pertarungan besar dari tim pelatih, mencoba meracik ulang kekuatan ganda putra Indonesia untuk masa depan. Namun, sebelum kita melihat formasi-formasi baru itu beraksi, ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan oleh Fajar dan Rian bersama-sama. Kejuaraan dunia, sebuah panggung yang sempurna untuk sebuah penutup yang manis atau mungkin sebuah pembuktian terakhir bahwa mereka masih layak dipertahankan sebagai pasangan utama. Rian Ardianto sendiri mengungkapkan perasaannya. Dia berkata, sebisa mungkin pasti pengen memberikan yang terbaik, tapi saya juga pengen kontrol juga, jangan terlalu mengebu-gebu, takutnya malah jadi bumerang, malah kitanya jadi terlalu beban. Ini menunjukkan betapa besar tekanan psikologis yang mereka hadapi saat ini. Fajar juga menambahkan, ya persiapannya pasti sudah maksimal, tinggal menunggu hari H. Kita juga di minggu-minggu krusial ini, dalam arti minggu-minggu yang kita harus jaga fokusnya dan kesehatannya. Mereka berdua sadar betul bahwa setiap detik di sisa waktu persiapan ini sangatlah berharga. Yang paling menyentuh adalah pengakuan Fajar tentang perjalanan 11 tahun mereka. Dia bilang, ya kalau dari saya pribadi, yang pasti pengen berbuah manis sama Rian. Sudah 11 tahun juga ya hari kemarin, karena ada yang ngirim nasi dari tim Fajri, ngirim nasi sebagai syukuran 11 tahun. Momen ini menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai sahabat. Dan tentu saja, ada satu mimpi besar yang belum mereka ujikan bersama. Yang pasti pengen juara dunia, karena kami juga belum pernah meraih titel itu, baru juara 3. Tapi di tahun ini, semoga harapan itu bisa membuahkan hasil, kata Fajar. Sebuah harapan yang menjadi doa bagi jutaan penggemar mereka di seluruh dunia. Pelatih kepala ganda putra Aryono Miranat juga memberikan pandangannya. Dia mengakui bahwa performa Fajar dan Fikri yang menjanjikan menjadi dasar dari eksperimen ini. Dia ingin melihat konsistensi dari pasangan baru tersebut di level atas, sebuah langkah strategis yang harus diambil demi regenerasi dan prestasi jangka panjang.
Jadi, apa yang akan kita saksikan di Paris nanti? Apakah ini akan menjadi tarian terakhir yang indah dari Fajar dan Rian yang ditutup dengan medali emas kejuaraan dunia? Atau justru menjadi sebuah pertandingan perpisahan yang penuh dengan air mata? Apapun hasilnya, perjalanan 11 tahun mereka adalah sebuah warisan yang tak akan pernah terlupakan. Mari kita berikan dukungan penuh kita untuk perjuangan terakhir mereka sebagai Fajri. Christian Adinata yang minggu lalu menang atas Ricci, kali ini justru mengalami revanse telak dengan skor 21-10 dan 21-9. Minggu lalu Christian Adinata berjaya, minggu ini dia malah tumbang telak. Inilah drama revanse yang bikin semua penggemar badminton Indonesia terpaku. Betul banget. Di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, kita jadi saksi bagaimana takdir bisa berputar 180 derajat dalam seminggu. Christian Adinata yang akrab disapa Chea harus mengakui kehebatan Ricci Duta Ricciardo dengan skor 21-10 dan 21-9. Yang bikin ini makin menarik, justru seminggu sebelumnya di Thailand International Series, Chea lah yang menang atas Ricci dengan skor 21-14 dan 21-19. Bayangin dong, dari yang menang 2 set, sekarang malah kalah 2 set juga. Nah ini yang namanya mental game. Ricci sepertinya udah belajar dari kekalahan sebelumnya. Dia tampil lebih agresif dan kontrol permainannya jauh lebih baik. Lihat aja dari skornya, 21-10 di game pertama itu dominasi banget. Dan yang paling mencengangkan, ini bukan cuma soal satu pertandingan doang. Indonesia malah berhasil meraih 2 gelar juara di turnamen ini. Ali Fatir Raihan dan Devin Artawahyudi juga menang telak atas sesama Indonesia, Dexter Farrell dan Wahyu Agung Prasetyo. Wih, Ali dan Devin ini performanya luar biasa. Mereka menang 21-5 dan 21-11. Skor kayak gini biasanya terjadi kalau ada gap skill yang signifikan atau strategi yang benar-benar pas. Tapi tunggu, ada yang menarik nih dari sisi mental Ricci. Dia yang sebelumnya kalah, sekarang malah tampil lebih tenang dan fokus. Itu terlihat dari cara dia mengontrol tempo permainan dan meminimalkan unforced error. Betul banget. Ini pembelajaran buat semua atlet. Kekalahan bisa jadi cambuk untuk tampil lebih baik. Ricci mungkin udah analisis kelemahan dia di pertandingan sebelumnya, terus diperbaiki dalam seminggu ini. Yang bikin makin seru, kedua pemain ini punya style bermain yang beda. Christian cenderung lebih sabar dan mengandalkan rally panjang, sementara Ricci lebih agresif dengan serangan-serangan cepat. Nah, disinilah kunci kemenangan Ricci. Dia berhasil memaksa Christian keluar dari comfort zone-nya. Dengan tempo cepat dan pressure yang konsisten, Christian jadi tidak bisa membangun ritme permainan yang dia suka. Dan jangan lupakan kontribusi Ali Fatir Raihan dan Devin Artawahyudi ya. Pasangan ganda putra ini menunjukkan chemistry yang solid dan koordinasi yang apik. Mereka berhasil menjadi juara dengan performa yang meyakinkan. Indonesia memang punya kedalaman talent yang luar biasa di sektor ganda putra. Ali dan Devin ini salah satu bukti bahwa regenerasi pemain ganda Indonesia masih sangat promising. Menariknya, meski Indonesia raih 2 gelar, ternyata Thailand sebagai tuan rumah juga berhasil meraih 2 gelar lewat tunggal putri dan ganda campuran. Jadi secara overall, kedua negara ini sama-sama berprestasi. Itu menunjukkan level kompetisi yang tinggi dan persaingan yang sehat. Thailand International Challenge ini memang ajang grade 3 yang memberikan poin BWF, jadi setiap kemenangan di sini punya nilai strategis buat ranking dunia. Buat Ricci dan Christian, ini jadi momentum penting menjelang turnamen-turnamen besar berikutnya.
Keduanya udah membuktikan kalau mereka punya mental juara dan kemampuan untuk saling mengalahkan. Yang pasti, revanse antara keduanya bakal jadi tontonan menarik terus di masa depan. Siapa tahu mereka ketemu lagi di final turnamen berikutnya. Dan kita bisa saksikan chapter 3 dari rivalry ini. Jadi guys, apa prediksi kalian buat pertemuan selanjutnya antara Richie dan Christian? Komen di bawah dan jangan lupa subscribe buat update badminton Indonesia terbaru. Keep supporting badminton Indonesia karena talent-talent muda kayak mereka ini yang bakal bawa Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi di panggung internasional. Setelah 11 tahun bersama, Fajar Alfian dan Rian Ardianto menjadikan kejuaraan dunia BWF 2025 sebagai panggung terakhir mereka untuk merebut gelar impian sebelum dipisahkan. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kita. Hari ini ada sebuah berita yang mungkin terasa pahit, sekaligus penuh harapan bagi para pecinta bulu tangkis tanah air. Ini tentang salah satu pasangan ganda putra terbaik yang kita miliki, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Setelah 11 tahun lamanya membangun chemistry dan mengukir prestasi, BWF World Championships 2025 akan menjadi panggung terakhir mereka bersama sebelum keduanya dicoba untuk berpisah. Benar sekali, ini bukan sekadar rumor tapi sudah menjadi agenda resmi dari PBSI. Usai kejuaraan dunia, kita akan melihat sebuah formasi baru di ganda putra. Fajar Alfian akan kembali dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri, sebuah duet yang terbukti sukses instan dengan meraih gelar di China Open 2025 saat Rian tengah cuti. Sementara itu, Muhammad Rian Ardianto akan memulai petualangan baru bersama Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan, yang kita tahu punya potensi luar biasa. Namun sebelum kita melihat formasi-formasi baru itu, ada satu misi besar yang belum tuntas. Satu hutang yang harus dibayar oleh pasangan berjuluk Fajri ini. Misi tersebut adalah merebut medali emas kejuaraan dunia BWF. Selama 11 tahun berpasangan, gelar prestisius inilah yang belum pernah mereka rengkuh. Mereka sudah pernah mendapatkan 2 medali perunggu pada edisi 2019 dan 2022. Tapi emas selalu lolos dari genggaman. Dan yang membuatnya lebih dramatis, kegagalan mereka di 2 edisi tersebut selalu disebabkan oleh lawan yang sama, yaitu senior mereka sendiri, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. The Daddies menjadi tembok raksasa yang menghadang Fajri di babak semifinal. Tahun 2019, Ahsan Hendra menjadi juara setelah mengalahkan mereka. Dan di tahun 2022, mereka kembali harus puas dengan perunggu setelah dijegal The Daddies yang akhirnya menjadi runner-up. Kini, tanpa kehadiran sang senior yang telah pensiun, jalan menuju final terasa lebih terbuka. Tentu saja, ambisi ini bukan hanya milik para penggemar, tapi juga milik Fajar dan Rian sendiri. Mereka sadar betul, ini adalah kesempatan terakhir untuk memberikan kado perpisahan terindah bagi partnership mereka yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade. Fajar bahkan sempat terharu saat menerima kiriman nasi tumpeng dari para fans sebagai syukuran 11 tahun kebersamaan mereka. Yang pasti pingin berbuah manis sama Rian. Sudah 11 tahun juga, pingin juara dunia, karena kami juga belum pernah meraih titel itu, kata Fajar. Rian pun mengamini hal tersebut. Dia menekankan pentingnya persiapan yang matang dan menjaga kondisi fisik serta fokus. Pastinya pingin memberikan yang terbaik lah ya. Persiapannya juga harus baik, semoga nanti hasilnya baik. Yang penting sehat dulu, sampai di sana juga jaga fokusnya. Semoga bisa. Tambah Rian. Ini menunjukkan keseriusan dan hasrat membara dari keduanya untuk menutup perjalanan panjang mereka dengan sebuah mahakarya. Tapi jalan menuju podium tertinggi tidak akan mudah. Kejuaraan dunia BWF setara dengan Olimpiade dari segi poin yang ditawarkan. Semua pemain elit dunia hadir di sini. Mari kita lihat peta persaingannya. Unggulan pertama adalah pasangan monster dari Korea, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Pasangan baru ini benar-benar dominan di tahun 2025, mengoleksi 3 gelar dari turnamen level Super 1000. Mereka akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Kemudian di unggulan kedua, ada murid dari pelatih legendaris Harry Ipe, yaitu Aaron Chia dan So Woo Yik dari Malaysia. Setelah disentuh tangan dingin Harry Ipe, performa mereka kembali menanjak dan membuktikan bahwa mereka belum habis. Jangan lupakan juga rekan senegara mereka yang menjadi unggulan ketiga, Goh Se Fei dan Nur Izzuddin, yang juga berhasil mencuri 1 gelar di India Open 2025. Ketiga pasangan ini adalah rintangan utama yang harus dilewati Fajar Rian.
Berdasarkan hasil drawing, Fajar Rian mendapatkan bye di babak pertama yang memberi mereka sedikit keuntungan untuk beradaptasi dengan kondisi lapangan. Namun setelah itu perjalanan terjal akan menanti. Seluruh kekuatan, fokus dan mental mereka akan diuji hingga batas maksimal. Ini bukan lagi soal teknik dan fisik, tapi juga soal seberapa besar keinginan mereka untuk mengukir sejarah bersama untuk yang terakhir kalinya. Ini adalah sebuah narasi yang perfect, sebuah last dance yang syarat akan emosi. 11 tahun perjalanan, 2 kali dihentikan oleh senior dan kini menjadi tumpuan utama Indonesia dengan target gelar dari federasi. Semua beban itu ada di pundak Fajar dan Rian. Mampukah mereka mengubah semua tekanan itu menjadi kekuatan untuk meraih medali emas yang telah lama mereka impikan? Kita semua akan menjadi saksi perjuangan terakhir mereka sebagai Fajri. Mari kita doakan yang terbaik.